Halo teman-teman, kami dari kelompok Penguin Berdiskusi ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Sistem Pakar Penyakit Jantung. Nah, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dwi Fanansyah, Saya Mutiara Putri Saragi. Saya Wayudi. Dan saya Restuagi Praditya. Oke, baiklah. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem pakar penyakit jantung. Nah, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan admin dengan sistem. Pertama, pengguna dapat melakukan diagnosa dan melihat hasilnya. Selanjutnya, admin harus login terlebih dahulu untuk dapat mengelola data penyakit, gejala, dan aturan. Selanjutnya, semua fitur admin membutuhkan login terlebih dahulu. Selanjutnya, pengguna juga bisa melihat halaman beranda, riwayat konsultasi, dan halaman about. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Wahyudi. Bisa kita lihat perancangan activity diagram pada login. Pengguna menjalankan aplikasi dan sistem menampilkan halaman beranda atau home sebagai tampilan awal. Selanjutnya, pengguna menekan tombol sign in atau login. Kemudian sistem menampilkan formulir login yang meminta email dan password. Selanjutnya, sistem mengecek kevalidan email dan password yang dimasukkan. Jika salah, sistem meminta input ulang, dan jika benar, sistem menampilkan halaman dashboard admin. Selanjutnya, pada perancangan activity diagram mengelola data penyakit. Setelah berhasil login, admin diarahkan ke dashboard admin yang menampilkan menu-menu pengolahan data. Selanjutnya, admin memilih menu manajemen penyakit dan sistem menampilkan halaman yang berisi daftar penyakit. Selanjutnya, admin dapat memilih opsi tambah, ubah, atau hapus data penyakit. Setelah itu, admin akan menampilkan form yang sesuai dengan opsi yang dipilih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang interface login admin. Interface login admin dalam gambar merupakan tampilan halaman untuk admin pada sistem pakar diagnosa penyakit jantung. Yang pertama, ada tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Terus, yang kedua, di situ ada tautan kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Pertama, kita akan membahas tentang tata letak dan warnanya terlebih dahulu. Latar belakang utamanya warna oranye yang memberikan kontras dengan teks dan elemen lainnya. Header itu bagian atas. Yang pertama, warna biru tua memberikan kesan profesional dan medis. Di header tersebut memberikan judul sistem dengan sistem pakar diagnosa penyakit jantung. Warna merah mencolok agar mudah dibaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang form loginnya. Bagian utama dalam halaman ini berisi judul login admin, menunjukkan bahwa halaman ini khusus untuk admin. Dan kedua, input username. Input username berupa kotak teks atau text box di mana admin dapat memasukkan username. Pada gambar tersebut, username yang dimasukkan adalah username user 1, dan input passwordnya kotak teks yang berisi karakter tersembunyi untuk menjaga keamanan. Tombol login berfungsi untuk mengautentikasi admin dan masuk ke dalam sistem. Warna putih dengan teks hitam agar lebih mudah terlihat. Tautan itu kembali. Jika admin ingin kembali ke halaman selanjutnya, maka kita bisa klik tautan kembali. Warna biru menunjukkan bahwa itu adalah tautan yang dapat diklik. Maka, desain yang saya jelasin tadi, kesimpulannya, desain halaman login ini cukup sederhana dan fungsional, menggunakan kombinasi warna oranye, biru tua, mudah, dan putih untuk memperjelas tampilan. Elemen-elemen yang penting seperti form login, tombol, dan tautan navigasi disusun dengan rapi agar mudah diakses oleh pengguna.
Tidak ada elemen dekoratif berlebihan sehingga fokus utama tetap pada proses login admin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang interface halaman beranda. Tampilan ini merupakan halaman utama untuk sistem Pakar. Elemen-elemen yang terdapat di gambar seperti ada navigasi menu di bagian atas seperti home, proses diagnosa, informasi, daftar penyakit, dan login. Pada konteks utama yang berisi deskripsi sistem Pakar dan tujuan penggunanya, gambar anatomi jantung manusia dengan label berbagai bagian jantung, artikel kesehatan yang membahas pencegahan penyakit jantung seperti berhenti merokok, pola makan sehat, dan olahraga, tombol diagnosa penyakit yang memungkinkan mengarahkan menggunakan ke fitur diagnosa. Maka kesimpulannya, desain user interface ini menggunakan warna orange dan biru tua sebagai tema utama. Struktur layoutnya cukup sederhana dengan navigasi di bagian atas dan konteks yang mudah dipahami. Tampilan ini cocok untuk sistem berbasis informasi karena menampilkan teks deskripsi, gambar pendukung, dan tombol navigasi yang jelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada desain interface pengelolaan data pengguna. Nah, pada tampilan formulir data pengguna, pengguna diminta untuk mengisi data diri mereka sebelum menggunakan sistem. Ada beberapa elemen utama. Yang pertama adalah judul di bagian atas. Nah, judulnya di sini adalah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jantung, dibuat dengan warna merah mencolok agar gampang dilihat. Nah, kemudian ada menu navigasi. Dalam menu navigasi ada beberapa menu seperti home, proses diagnosa, informasi, daftar penyakit, dan login buat pindah ke halaman lain. Nah, kemudian ada formulir data pengguna. Di sini ada nama, yaitu kolom untuk mengetik nama. Kemudian jenis kelamin, nah kita bisa memilih drop down untuk memilih gender. Kemudian umur, kolom angka buat mengisi usia. Dan kemudian ada alamat dan email, yaitu untuk mengisi info kontak. Terus tombol di bawahnya ada daftar untuk mengirim data yang sudah isi, dan reset untuk menghapus semua isian di formulir. Yang kedua adalah tampilan informasi penyakit jantung. Pada halaman ini berisi info tentang penyakit jantung, gejala-gejalanya, dan data statistiknya. Elemen yang terlihat ada dua, yaitu yang pertama adalah judul dan header. Nah, pada judul dan header ini masih sama seperti desain yang sebelumnya. Kemudian adalah bagian konten. Di sini ada penjelasan tentang penyakit jantung dan bahayanya, disertai gambar ilustrasi lokasi nyeri dada untuk membantu pengguna memahami gejala yang dialami. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan interface dari daftar penyakit. Nah, apabila tombol daftar penyakit diklik, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Nah, dalam gambar tersebut terdapat daftar penyakit jantung yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada gagal jantung, yang kedua heart valve disease, yang ketiga aritmia, yang keempat perikarditis, yang kelima penyakit jantung koroner. Nah, adapun tujuan dari interface tersebut yaitu memberikan informasi tentang berbagai penyakit jantung, terus menyediakan solusi pencegahan dan penanganan awal untuk masing-masing penyakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran